Shalom, ibu-ibu PKP yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini, di mana untuk pelayanan firman akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Parapatlende. Mari kita persiapkan diri, saya undang ibu-ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan himne Pelkat PKP. Ajakan beribadah. Allah penyelamat dan pemberi berkat telah memilih dan memelihara kita hingga sebagaimana kita ada saat ini. Tuntunannya pasti di tengah gurun dunia. Karena itu, hendaklah kita terus sujud menyembah Allah serta bersyukur dan bersaksi atas kasih yang Ia berikan. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita datang beribadah kepadanya. Mari menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 452 ayat 1 dan 2. Naikkan doa tak enggan. Naikkan pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya.
Kita akan berdoa. Mari berdoa. Mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Bapa di surga, atas kasih sayang-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari, hingga di sore hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami memberikan waktu untuk beribadah kepadamu dalam persekutuan kaum perempuan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati ibadah kami pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami mau alaskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 37 ayatnya ke-39 hingga yang ke-40 secara berbalasan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan Menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Saya persilakan duduk. Kembali lagi kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 452 ayat 3 dan 4. Naikkan doa tak enggan. dosa syarat mendekat, Tuhan angkatlah beban dan sucikan diriku oleh curah darah-Mu. Berikanlah sentosamu dan kuasai diriku, menebusku kau berhak jadi rajaku tetap. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 23. Kejadian pasal 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-23. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, tak putus-putusnya kami mengucap syukur, berterima kasih banyak sebagai ibu-ibu Engkau memberikan kesempatan, kemauan, kekuatan untuk kami duduk di sekitar firman Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu kami lakukan di sepanjang hidup kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya undang kita berdiri. Kejadian pasal 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita kembali melihat ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada ibadah PKP sore hari ini adalah bekerja dalam fungsinya. Ibu-ibu yang terkasih, perlu kita pahami bersama bahwa saudara dan saya, ibu-ibu, kita adalah makhluk bekerja. Jadi sebagai makhluk bekerja, maka kita tidak bisa terhindar atau menghindari pekerjaan. Pasti setiap kita diberikan tugas masing-masing, dan fungsi kita sebagai ibu pun kita harus melakukan pekerjaan. Kerja tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi kerja juga mengubah orang-orang di sekitar kita. Jadi ibu-ibu yang terkasih, kerja itu jangan dianggap bahwa ketika saya bekerja berarti saya tidak berarti. Ketika saya bekerja berarti saya itu dianggap babu atau jongos. Tidak, kita adalah makhluk bekerja. Mengapa kita harus bekerja keras atau bekerja? Karena yang pertama, bekerja itu akan memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk jasmani kita memerlukan materi, kita memerlukan makan dan minum sehingga kita bekerja. Jadi bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, bisa aja ibu-ibu mengatakan begini, saya kan ibu rumah tangga, apakah saya masuk sebagai orang yang bekerja? Iya, kita juga bekerja. Di rumah kita tidak bisa bermalas-malasan saja, tetapi kita harus bekerja. Sesederhana apapun yang kita kerjakan, kita harus bekerja. Pagi kita harus bangun, kita harus juga menyediakan keperluan anak-anak kita juga harus mencuci, menyetrika. Kita harus lakukan itu karena kerja akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang kedua, bekerja berarti kita juga mengatasi apa yang menjadi hal-hal yang kita hadapi. Jadi ya saya kasih contoh ekstrim aja. Kita tidak bisa selalu, oh saya mau makan, saya GoFood aja. Saya mau makan, saya pesan saja, tidak bisa. Kita harus juga meracik bumbu, membuat makanan dan minuman, sehingga seisi rumah tangga kita bisa makan. Bisa juga sih kita GoFood, kita pesan saja makanan bisa, tetapi alangkah tidak sehat, alangkah borosnya kita harus bekerja untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Lalu bekerja juga memberikan masa depan. Jadi ada orang yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di rumah, itu semua kan demi masa depan.
masa depan anak-anak kita, masa depan otot kita juga perlu untuk gerak. Tidak bisa kita hanya tidur terus, pasti kita akan mengandung banyak sekali gula, tidak berolahraga, tidak bekerja, sehingga akhirnya tumpukan gula dalam tubuh kita. Jadi ibu-ibu yang terkasih, kita harus bekerja. Dan harus juga dipahami bekerja itu mencerminkan citra sebagai gambar Allah. Jadi kenapa menjadi citra gambar Allah? Karena Allah juga bekerja. Allah bekerja lewat pembacaan kita pada sore hari ini. Kitab Kejadian adalah kitab yang berbicara tentang Allah yang bekerja. Allah bekerja menciptakan alam semesta ini, dia tidak menciptakan seperti sulap bahwa semuanya langsung jadi, tidak. Hari pertama dia ciptakan terang, kedua cakrawala, lalu dia juga menciptakan benda-benda penerang, dia menciptakan hewan-hewan di laut, itu dia bekerja. Dan pada hari ketujuh dia beristirahat. Jadi kitab Kejadian ini mau mengemukakan kepada kita bahwa Allah bekerja. Allah kita masih bekerja sampai sekarang. Dia memberikan matahari pada pagi hari, dia juga memberikan bulan pada malam hari, dia memberikan hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat, dia masih bekerja sampai sekarang. Jadi Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dan kita juga harus pahami bahwa kitab Kejadian ini berbicara tentang pada mulanya. Jadi semua hal yang pertama itu ada di kitab Kejadian. Jadi Kejadian ini masuk sebagai kitab Taurat, ditulis oleh Musa, tetapi berbicara tentang kejadian atau jadinya alam semesta ini dan juga manusia. Kitab Kejadian ini juga menekankan apa yang selama ini kita anggap bahwa bekerja itu kutuk. Kita punya pemahaman kan kalau bekerja itu sebuah kutukan. Kenapa manusia bekerja itu karena manusia berdosa? Tidak. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah bekerja. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ada beban-beban lain yang diberikan baginya. Sehingga ibu-ibu yang terkasih, beban-beban itu dia harus bekerja keras, dia harus bekerja banting tulang untuk menghidupi kehidupannya, lalu dia harus juga mengelola tanah yang Tuhan berikan ini untuk hidupnya. Jadi dia juga harus bekerja. Bekerja di sini bukan kutuk, tetapi bagian dari makhluk yang diciptakan Tuhan, bahwa manusia itu adalah makhluk bekerja. Sifat dasar dari kitab Kejadian ini mau menekankan kepada kita bahwa Allah meletakkan semuanya dengan amat baik, sangat baik. Dan Allah mau supaya kita mengembangkan kehidupan kita ini juga dengan baik. Makanya dia katakan pada ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Kenapa? Allah sudah menciptakannya, kita harus mengembangkannya. Dan kerja dengan fungsinya bahwa matahari dia menerangi siang dan bulan pada malam hari. Dikatakan bahwa dia juga memisahkan siang dan malam. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini, lalu benda-benda yang ada itu mereka bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Jadi dari firman Tuhan ini, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar. Yang pertama, bekerja karena Tuhan juga bekerja. Kadang kita sebagai ibu-ibu malas, apalagi kalau suami kita bekerja pulangnya malam, nanti aja malam baru masak. Sehingga kadang-kadang anak pulang sekolah tidak ada makanan atau makanan apa adanya, hanya mau memperhatikan suami. Seringkali kita malas-malasan. Padahal kita bisa beres rumah, kita bisa siapkan yang lebih baik. Mari kita pahami bahwa saudara dan saya diciptakan sebagai makhluk bekerja.
Kalau makhluk bekerja, maka kita harus ingat Tuhan kita saja bekerja. Kenapa kita sebagai ibu-ibu tidak bekerja? Ya kita bisa rapiin rumah, kita juga bisa bersih-bersih rumah, kita juga bisa hal-hal lain kita bisa juga lakukan. Untuk itu ibu-ibu yang terkasih, mari jangan malas, jangan saja berharap, atau mungkin ada beberapa orang dewasa di rumah, ya kita juga harus saling membantu. Karena Tuhan bekerja, maka saya juga bekerja. Jadi bekerja bukan kutuk, bekerja bukan karena enak-enak saja kamu duduk sana, mama yang kerja sendiri. Tidak, mari dengan cara kita bekerja, anak-anak kita bisa belajar bahwa betapa indahnya bekerja sama, membagi tugas dalam keluarga, sehingga rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang baik, rumah kita bersih. Kita harus ingat bahwa fungsi kita sebagai ibu, kita harus menuntun anak-anak kita untuk menghargai sebuah pekerjaan. Bukan senantiasa membuat anak-anak kita tidak bekerja, semuanya kita yang kerja, salah juga. Kita harus bisa memberikan mereka, mempercayakan mereka juga bekerja dalam rumah tangga. Yang kedua, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bekerjalah sesuai fungsi. Kalau memang kita sebagai istri, kita harus juga melayani suami. Kalau memang kita sebagai ibu, kita juga harus melayani rumah tangga. Kalau memang kita sebagai karyawan, karyawati, kita juga harus bekerja. Bekerjalah sesuai fungsi yang Tuhan percayakan bagi kita. Ibu-ibu yang terkasih, jangan menghindari pekerjaan. Tuhan percayakan kita bekerja karena Dia tahu kita diciptakan sebagai makhluk bekerja. Betapa tidak enaknya kalau tidak ada pekerjaan. Bayangkan saja, sehari kita tidak bekerja. Pada saat itu kan lama-kelamaan kita menjadi malas. Otot-otot kita tidak bergerak, sehingga akhirnya kita adalah orang yang ada di rumah tangga itu, tapi kita tidak mengenal rumah tangga itu. Karena cuci baju, mesin cuci, caranya gimana kita nggak tahu, semuanya diberikan kepada asisten rumah tangga. Tetapi mari, sesederhana apapun kita harus bekerja, kita harus melakukan fungsi kita dengan baik. Yang ketiga, ibu-ibu yang terkasih, Tuhan memberkati pekerjaan. Jangan dikira bahwa apa yang kita kerjakan itu Tuhan tidak lihat, Tuhan lihat dan Dia memberkati. Sesederhana apapun yang kita buat, kita membagi tugas dalam rumah tangga, kita bersuka-cita mengerjakan semua pekerjaan, Tuhan memberkati. Berkatnya seperti apa? Apakah materi yang banyak? Ya tidak juga. Tetapi anak-anak kita senang ada di rumah yang bersih, suami betah di rumah karena kita melakukan tugas kita dengan baik. Tuhan memberkati pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang kita lakukan dengan sukacita Tuhan tidak berkati. Kita harus yakin bahwa apa yang saya kerjakan, saya melakukannya dengan jujur, saya melakukannya dengan baik, pasti Tuhan memberkati pekerjaan kita. Untuk itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus mau bekerja, bersyukur bahwa Dia menempatkan kita sebagai ibu-ibu. Dan saya mau melakukan fungsi saya dengan benar. Saya mau menjadi ibu yang senantiasa bekerja, melakukan segala tugas yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua, terutama ibu-ibu rumah tangga. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 255 bait 1 dan 2. Selami oleh akalku
Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami datang menaikkan syukur terima kasih untuk semua yang baik yang kami nikmati. Kami mempunyai Tuhan yang hebat, perkasa, Tuhan yang penuh kasih. Engkau yang masih bekerja sampai sekarang, Engkau masih memberikan matahari yang bersinar, Engkau juga memberikan hujan yang lebat, Engkau juga memberikan musim untuk kami nikmati, musim panas dan musim dingin. Engkau juga menyediakan semua yang kami butuhkan sampai saat ini. Biarlah Tuhan, kami terus memuji kebesaran. Sebagai ibu-ibu di rumah, ajarlah kami juga mau bekerja. Kami juga membagi pekerjaan, kami juga mengaturnya dengan baik. Kami mau melakukan segala tugas dan fungsi kami dengan baik. Sekalipun pekerjaan rutin, kami mengerjakan yang itu tiap hari, tetapi kami mau melakukannya dengan rasa syukur kepada bahwa Tuhan memberikan kaki, tangan, otak, dan Tuhan juga memberikan kekuatan untuk kami menyelesaikan banyak hal dalam rumah tangga kami. Tuhan juga berilah kemampuan sehingga kami bukan saja bekerja, tetapi kami bekerja keras, tekun, dan kami melakukan semua itu dalam rasa syukur kepada-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk menyelesaikan banyak hal. Sekalipun pekerjaan-pekerjaan menurut orang lain sangat sederhana, tetapi kami mau bekerja dengan baik. Kami mau melakukan semua itu dengan ketaatan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melakukan segala tugas-tugas dan fungsi kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka yang sebagai karyawati. Tuhan juga tolong ketika mereka harus membagi waktu antara pekerjaan di rumah dan pekerjaan di kantor. Biarlah ibu-ibu tetap diberikan semangat, sukacita, tetap mereka berada dalam rel kebenaran Tuhan, sehingga mereka bekerja di kantor, mereka bekerja dengan tekun, dan ketika mereka pulang di rumah, mereka juga bersyukur untuk semua tugas yang mereka lakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang terbaring sakit, mereka tidak dapat bekerja karena keterbatasan. Mari Tuhan, Engkau juga memberikan mereka kekuatan, arahan, kata-kata yang keluar dari mulut mereka, memberikan semangat bagi seisi rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para suami yang bekerja. Tuhan juga jaga dan lindungi mereka yang bekerja dekat dengan kami maupun mereka yang jauh sebagai pelaut. Biarlah Tuhan jaga, lindungi, jauhkanlah dari ancaman pekerjaan, mara bahaya, tetapi yang ada adalah perlindungan-Mu, sehingga mereka tetap sehat dan mereka bersyukur untuk semua yang mereka lakukan. Bagi pasangan hidup kami yang sedang tidak bekerja karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga tolong. Bila kami juga saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga sekalipun dia tidak bekerja, kami tetap menghormatinya, karena kami tahu Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tetap memberkati seisi rumah tangga kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang sekolah secara online, Tuhan jaga, lindungi, Tuhan membuka tingkap langit memberkati kami, sehingga mereka cukup dan mereka dapat belajar dengan baik dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Biarlah anak-anak kami ketika diberikan tugas pekerjaan di rumah, mereka juga melakukan dengan sukacita, mereka melakukannya sesuai fungsi mereka, sehingga sukacita senantiasa ada dalam rumah tangga kami. Tuhan yang di surga, Tuhan yang maha kasih, sebagai ibu-ibu, kami juga memohon kepada-Mu, Engkau jamah mereka yang terpapar virus corona. Kami percaya kasih setia Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan orang-orang yang sedang berada di ruangan isolasi. Mari Tuhan, Engkau jamah. Saat ini rumah sakit begitu sibuk dengan ancaman mereka yang terpapar virus corona. Berilah para medis sabar, bila sehat, dan mereka juga tetap kuat, dan mereka tetap melakukan segala tugas dan fungsi mereka dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepada-Mu, Engkau berkati gereja Tuhan, GPB Rene. Tuhan juga tambahkan dengan baik, sehingga kami sebagai ibu-ibu rajin bekerja, kami sebagai ibu-ibu tetap melayani Tuhan, tetap ada di sekitar firman-Mu. Kami bukan saja bekerja, tetapi kami juga berdoa, dan kami bersyukur
bahwa Tuhan senantiasa melimpahi berkat dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua pengurus Pelkat PKP di 12 sektor. Sebagai ibu-ibu, Engkau lengkapi kami dengan sukacita, sehingga pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, kami terus hanya bersandar kepadamu, dan Tuhan tambah-tambahkan segala yang baik, baik pribadi maupun seisi rumah tangga kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk operator multimedia, Inforkom, GPIB Rene, pemandu lagu, Tuhan juga tambah-tambahkan segala yang baik. Ibadah secara streaming Pelkat PKP ini dapat dipahami, dimengerti, dan juga memberikan kekuatan baru bagi kami semua, sehingga kami senantiasa rajin bekerja dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya berkat, kasih dan sayang Tuhan tetap melimpah dalam jalan hidup kami. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Matius 5 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24 yang menyatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Gita Bakti 79 ayat 1 dan 2, beri padanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setiamu
Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Ina. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kasih sukacita senantiasa menyertai Ibu Ina dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan-Mu dan sebagai ibu serta istri di tengah-tengah rumah tangganya. Mampukan Ibu Pendeta Ina untuk selalu diberikan kesehatan dan sukacita bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sebagai rasa ungkapan syukur kami atas kasih sayang dan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sudah memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan kembali dalam kesibukan keseharian kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar senantiasa memberikan kita sukacita. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 261 sebagai nyanyian pengutusan, Aku Insan yang Lemah. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati ibu-ibu dan memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.